Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Dewanti dari kelas PGSD Reguler 2B, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah kita pelajari. Menurut Ani, 2014, belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia, dan ia mencakup segala sesuatu yang diperkirakan dan dikerjakan. Menurut Afrida 2020, belajar adalah membangkitkan adanya suatu kebutuhan menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau, memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik, menggunakan berbagai macam untuk mengajar. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan dan sikap kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Ciri-ciri belajar. Yang pertama, belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan yang digunakan sebagai bahan kegiatan dan tolak ukur keberhasilan belajar. Yang kedua, belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakili kepada orang lain, jadi belajar bersifat individual. Yang ketiga, belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. 4. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. Ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan sistematis. 2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. 4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 5. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. 6. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima baik secara fisik maupun psikologi. 7. Pembelajaran menekankan kreativitasan siswa. 8. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. Selanjutnya, tujuan belajar. Tujuan belajar yang pertama adalah proses, sebagai dasar untuk mempersepsi apa yang terjadi apabila siswa diasumsikan belajar. Yang kedua adalah transfer belajar, pemindahan atau pengalihan hasil belajar. Yang ketiga adalah bagaimana belajar memiliki nilai yang lebih penting dibandingkan dengan apa yang dipelajari. Hal ini diperlukan fasilitas dalam belajar untuk keterampilan berpikir. Belajar berbasis berpikir tersebut merupakan dasar untuk mencapai tujuan belajar. Tujuan pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum, pembelajaran adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan sikap seseorang dalam suatu bidang atau topik tertentu. Ini bisa berarti mencapai kompetensi tertentu, mengembangkan keterampilan baru, memperluas pemahaman, atau bahkan meningkatkan kepuasan diri dan kebahagiaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah prinsip belajar. Yang pertama adalah motivasi. Seorang harus memiliki motivasi untuk belajar, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Yang kedua adalah perhatian. Fokus dan perhatian yang baik membantu proses belajar lingkungan yang tenang dan minim gangguan juga penting. Yang ketiga adalah pemrosesan informasi. Proses belajar melibatkan pemahaman, pengorganisasian, dan penyimpanan informasi baru dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, pelatihan dan pengulangan. Latihan dan pengulangan membantu konsolidasi informasi dalam memori jangka panjang. Yang kelima, konsistensi. Konsistensi dalam belajar secara teratur dan merencanakan waktu untuk belajar membantu menciptakan kebiasaan belajar yang efektif. Yang keenam, penerapan. Mengaplikasikan pengetahuan yang baru diperoleh dalam situasi nyata membantu memperkuat pemahaman dan keterampilan. Yang ketujuh, umpan balik. Umpan balik yang baik membantu seorang memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan arahan untuk perbaikan. Yang kedelapan, aktif. Melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar seperti bertanya, diskusi, atau mengajarkan materi kepada orang lain dapat meningkatkan pemahaman dan retensi. Selanjutnya, prinsip pembelajaran. Yang pertama,
pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Yang kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Yang keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan adanya suatu tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Selanjutnya adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah aliran dalam psikologi yang fokus pada studi perilaku yang dapat diamati secara langsung. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipahami dengan menganalisis respon yang diberikan individu terhadap stimulus lingkungannya. Selanjutnya adalah perbedaan antara teori tersebut. Yang pertama, teori behavioristik menekankan perilaku manusia dipengaruhi oleh rangsangan eksternal. Yang kedua, mengabaikan proses mental internal seperti pemikiran dan perasaan. Sedangkan teori konstruktivistik yang pertama menekankan pembentukan perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, mengakui peran penting pemikiran interpretasi dan konstruksi makna dalam bentuk pemahaman. Sedangkan implementasi pembelajaran yang pertama memberikan penguatan positif atau negatif pada perilaku siswa, dan referensinya adalah Skinner BF 1957, Verbal Behavior. Yang kedua adalah teori konstruktivistik, adalah pandangan dalam bidang pendidikan dan psikologi yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu secara aktif membangun pemahaman dan pengetahuan sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan. Implementasi pembelajarannya adalah berpusat pada siswa pendorong eksplorasi, sedangkan referensinya adalah Vygotsky, Les 1978, Min Instovity.